ADV-nya nyerah, dibawa ke Bromo. Jadi kita sudah melewati touring di Bromo kemarin menggunakan motor ADV merah gua satu ini. Dan kalau kalian nonton videonya yang kalian bisa nonton di sini, kalian pasti ingat kalau gua bilang ADV-nya ini butuh main kiri ya. Karena gua ngerasa di tanjakan tuh tenaganya agak kurang. Tapi ternyata itu bukan masalah terbesarnya, teman-teman. Pulang dari Bromo sampai di Jakarta ya. Setelah kita keliling Bromo, emang sedikit terabasan gitu. Bukan sedikit, lumayan terabasan ya. Ini motor gue pakai di Jakarta getar, teman-teman. Gue nggak bohong, ini motor tuh rasanya tuh kayak di gas awal tuh dedet gitu. Gue kayak, hah, ini motor tuh belum ada 2000 kilometernya loh. Dibawa ke Bromo ya, mungkin karena emang kemarin kita pakai cukup ekstrim ya. Dipakai dedet, langsung getar, dan itu langsung kerasa bedanya, guys. Gue kayak, wow, ini sebuah permasalahan yang harus kita selesaikan. Maka dari itu sekarang kita sudah ada di DRB atau Dadang Racing Bar. Ini setelah rekomendasi dari Mas Rang dan Yodi juga yang sering kesini, kita akan menyelesaikan permasalahan dari ADV 160 ini, teman-teman. Let's go. Sudah bersama Bang David di sini, halo Bang. Apa kabar? Di Dadang Racing Bar, tapi nggak ada yang namanya Dadang di sini. Nggak ada. Jadi Mas David, kenapa dipanggil Dadang? Dadang karena saya tinggalnya di Jakarta. Nah, saya Dadang itu dipanggil David daerah anak Grogol. Di Sikan juga nggak Dadang sebenarnya. Iya. Cuman ya sudahlah, nggak apa-apa. Kenapa nggak David Racing Bar aja? Nama bengkel identik, kayak harus nama samaran lah. Oh, harus sama-sama. Iya. Oke. Jadi kita sudah di DRB ya kan, atas rekomendasi Mas Rang, Yodi. Iya. Semua bilang udah kesini aja kalau udah urusan kirian. Bahkan sampai waktu kita konten di Bromo itu, aku upload videonya. Ya. Aku bilang butuh main kirian, itu langsung ada yang komen tuh, netizen. Udah Mas, bawa aja ADV-nya ke DRB. Jadi DRB ini sudah seterkenal itu, teman-teman. Udah berapa lama bikin, Mas? Dari 2017. Udah mau 10 tahun ya? Iya. Dan sebenarnya kalau Mas David yang bikin DRB terkenal tuh apa? Silaturahminya sih kita. Silaturahmi. Iya, jadi kita kalau jual barang nggak lepas tanggung jawab. Itu aja sih. Jadi temen lah. Jadi temen lah ya. Nah. Dan di sini teman-teman itu tidak menerima motor laki ya? Enggak. Hanya Matic. Hanya Matic. Berbagai jenis Matic tapi? Iya, pastinya. Vespa boleh. Vespa boleh. X-Max, Forza. Forza boleh. Oke. Jadi hanya emang spesialis kirian aja. Kirian aja, paling identik. Jadi ganti oli gitu. Bisa kalau motor Matic. Oh, kalau motor Matic. Iya. Yang penting motor Matic, guys. Iya. Ya, jadi jangan tiba-tiba kesini bawa Scorpio. Nah, kalian bisa tuh di sini. Nah, jadi Mas, ini motor kan aku bawa pulang dari Bromo. Iya. Aku bilang di Bromo kemarin di Bromo emang aku ngerasain tenaganya kurang. Tenaganya kurang, belum. Kalau di Jakarta sih cukup lah ya. Tapi di Bromo tanjakannya naik turun dan sebagainya, waktu kerasa kurang deh. Dan yang kedua, nyampe di Jakarta aku pakai itu getar banget, Mas. Getar banget. Getar kayak getar lah, kayak motor Iya. gredek. Iya. Padahal kalau kita cek kilometernya itu baru 1057. 1057. Jadi ini aku kayak kaget lah ya, terkesima kok bisa sampai kayak gitunya. Nah, semoga kesini bisa menyelesaikan itulah. Amin. Nah, ini yang akan pertama dilakuin apa dulu nih, Mas? Kita servis dulu. Servis dulu. Iya, soalnya kan habis perjalanan jauh kan. Benar. Jadi kita ngilangin kendala-kendala yang gerdek itu ya dibilang ya. Terus habis itu kita sesuai dengan karakter CVT kita. Oh, berarti sekali bongkar dulu. Iya, bongkar dulu. Mari kita bongkar. Wah, pelangi banget tuh. Enggak, itu titanium memang. Titanium banget. Namanya knalpot doang yang boleh titanium. Mangkok CVT juga titanium punya gue. Nih guys, inilah hasil kemarin kita terabasan di Bromo. Jadi pelangi. Tuh. Anjay, Titanium. Bagus. Cuman dalam 1000 km, tapi kalau dipakai ekstrim kayak kita kemarin,
3 jam terabas ya, 3 jaman terabas tuh hasilnya langsung begini. Gak tau deh, ada formulanya bisa biar lebih kuat nggak? Motor matic ya bukti kalau mau terabasan pakai motor matic resikonya kayak gini. Ini cuma 3 jam loh kemarin, 3 jam 4 jam doang. Berapa kilo? Gak jauh lah kemarin ya. 3 kilo. Cuma 3 kilo saat terabasan pakai matic, ini hasilnya begini soalnya. Emang makanya kalau mau terabas ya udahlah. Kayak Lex atau CRF aja. Ya. Makasih Mas Dandi. Makasih Mas Dandi atas oleh-oleh titaniumnya. Bercanda Mas Dandi, saya seneng kok. Ini kalau kampasnya masih tebel hitungannya Mas. Masih. Cuman yang bikin getar itu Permukaan ini tidak rata. Ya, jadi debunya itu nyimpen masuk ke sini sela-selanya. Jadi bikin gredek, slip. oh jadi yang salah satu yang bikin motor matic gredek itu gara-gara Kotorannya masuk ke sela-sela ini. Oh. Jadi kesimpan, harusnya kan kebuang. Itu Benar. kesimpan buat luka. Jadi bikin luka. Ya, jadi emang yang kalah kampasnya sama mangkoknya memang ya. Ya, benar. Oh ya. Itu yang guys, yang bikin motornya gredek rata-rata kalau motor gredek ya biasanya kotor ini aja. Iya. Nah, kalau kotor gini berarti ganti kampas. Iya. Terus Atau ini bisa diratain lagi. diratain lagi. Cuman pasti gredek lagi kalau standarnya. Makanya kita custom dari mangkok, CVT, semuanya kita custom. Menarik. Nah, kayak gimana nanti racikannya? Ikutin terus videonya teman-teman. Ini kan mangkoknya nih Mas. Ya, Ini yang Mas bilang, melukai mangkok. oh VSM nih Mas. Hatinya dilukai. Iya. Nah ini yang bikin baret-baret tuh di sini nih. Iya, benar. Jadi debunya itu bikin luka. Oh. Nah itu guys, kalian bisa lihat guys mangkoknya guys. Banyak guritan-guritannya. Ya gimana lagi ya, pasir-pasir Bromo. Ini padahal baretnya baret halus banget. Halus, tapi bikin gredek itu. Ternyata guys, bayangin pasir yang sehalus Bromo aja bisa bikin geter-geter. Iya. Apalagi di jalanan Jakarta yang sangat-sangat ramah ini. Macetnya. Tuh, nih ya, gua apain? Ini kan bersih-bersih nih. Ya. Aku giniin. Tuh. Hitam. Sebenarnya rekomendasinya tuh kalau bersihin CVT, bersihin mangkok tuh berapa sering sih Mas? Paling sering itu 1.000. 1.000? 1.000. Tuh kalau teman-teman ojol mah 2 hari sekali, 3 hari sekali 1.000 tuh. Iya, 1.000. Biar nggak merusak komponen lain. Nah. Langkah baiknya ya lebih sering. Tapi kira-kira 1.000 ya? Ya. Kalau saya 1.000. Mentok-mentok deh, jangan lebih dari berapa ribu. Paling mentok-mentok 2.000 lah. Paling lambat. Dan itu bukan ganti ya? Bukan. Itu hanya bersih-bersih Iya, aja bersih-bersih ya? aja. Dan di sini terima tuh kalau bersih-bersih Terima. doang. Tuh guys, ikut guys. Apalagi buat teman-teman ojol yang nonton yang emang aktivitas naik motornya sering banget. Ya 1.000-2.000 km mampir aja dibersihin tuh. Biar nggak baret-baret begitu teman-teman. Ini dia paketannya dari DRB yang akan kita ganti nih Mas ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau pada kesini itu yang dihitung apa aja sih sebenarnya? Yang dicari. Yang dicari tuh apa? Yang aja? dicari CVT customnya kita. Jadi Oke. kita merubah akselerasi dari standarnya. Oke, dan itu tiap orang beda-beda tuh. Beda-beda pasti. Oh, jadi tergantung apa? Tergantung karakter customer-nya yang minta pengennya gimana sih. Pengennya saya pengen awal, pengen tengah, pengen atas gitu. Menyesuaikan. Penyesuaian. Nah, Ya, ini, menyesuaikan benar. nah ini settingan touring lah ya. Touring. Jadi kita lihat yang akan diganti apa aja. Jadi pertama beltnya. Belnya Ini belt standar Honda aja standar sebenarnya. Honda aja. Oke, belt. Nah, terus yang mana dulu? Ini dulu. Ya ini mangkok bolongnya. Ya, Nah, bolong-bolong biar ngebuang debunya lebih maksimal. nah ini sudah bisa kalian lihat. Ini lebih enteng juga ya dari Lebih bawahnya. ringan, benar. Lebih ringan dan banyak bolongan-bolongannya untuk ngebuang Debu. Ya. Oke, lanjut. Ini Aduh, kampas. murtad dong ya? Hah? Murtad motornya. Iya, murtad. Pindah apa? Ke lain hati. Ini kampasnya nih. Ya, ini kampasnya lebih panjang dari standarnya.
Oh, coba-coba, boleh lihat Coba, ya? maaf. Oh, bener juga. Nah, ya Tapi ini beda banget bentukannya. beda. Bisa? Bisa. Sama. Beda merek ternyata sama segalanya. Ya. Oke, jadi kita ganti yang ini. Ya. 3 juga berarti kan? Ya 3 biji. Pakai punya Yamaha. Oke, lanjut. Apa lagi, Mas? Ini fulinya. Ini pernya. Oh, per ganti juga. Per ganti. DRB, Ya, Dadang lebih. Racing. David Racing. Lebih keras. Kalau ini Lebih keras? Iya. Oke. Ini lebih keras dari standarnya. Ini pulinya Standar atau udah ditak-ketik? original, kita custom karena kita kan masih mempercayakan durability dari Honda-nya. Oh, ini udah di custom nih ya? Iya, saya custom. Tidak terlihat ya? Terlihat kalau ini orinya. Maaf. Lebih kasar. Ya, terus ada interlocknya. Ada apanya? Interlock. Oh. Ya. Jadi ini di custom lah ya? Ya, di custom, orinya di custom. Oke. Ini untuk rumah rollernya. ini rumah rollernya. Ya. Sama udah di custom Ya, juga. langsung rollernya kita bubut biar rollernya lebih naik ke atas. Kalau ini kan ketahan stopletnya. Detail-detail kecil loh ya? Ya, detail-detail kecil. Oke. Sininya sama. Ininya juga kita papas, kita kecilin permukaan sininya. Ini lebih lebar. Wah, iya bener juga. Ya, gapnya lebih rapet. Oke. Dan ya seperti roller udah biasa. Ini DRB juga nih. Ya, Nah, ini kombinasi-kombinasinya nih. 11 sama 12 ringan. 11 itu ringannya buat ngedongkrak gas awal, 12-nya buat tarikan atasnya. Kalau diganti 10 berarti 10 rata ibaratnya. Berarti butuhnya tengah. Awal tengah. Oke. Ya. Dan ini bosing customnya. Oh, bosingnya juga di custom. Ya, kita pendekin dari orinya. Ternyata Jadi banyak. permukaan interlock ini pengganti bosing yang kita potong. Dia diameternya sama. Ya. Oke. Ini ring customnya Oh, ringnya juga di custom. ada. Nah, ini ring custom itu buat centerin fan bell dari belakang ke depan. Oke. Ya, karena kan kita pulinya original. Ah. Kita bubut sedemikian banyak ya daging yang kita buang ketebalannya. Oh iya. Ya, jadi biasanya kalau netral awal itu fan bell dari belakang ke depan tuh miring. Kita centerin pakai ring ini di posisi belakang rumah roller. Oke. Itu aja sih konsep kita. Jadi cuman hitung-hitungannya ada di Mas David semua. Mas semua. Itu menjadi rahasia dapurnya, teman-teman. Orang-orang kebanyakan ringnya di depan sini nih. Oh, oke. Padahal salah itu. Kalau saya. Oke. Jadi ini kalau misalkan ke sini mau beli paket tuh kira-kira dapetnya ini ya? Iya. Oke. Nah, ini kalau misalkan dari luar kota bisa nggak? Bisa. Pesan aja, Bisa, kontak pesan. aja ke Instagramnya, ntar dikirim gitu ya. Ya, dikirim. Kalau paket kirian gini dari Mas David biasanya berapa startnya? Startsnya kalau ini 9,5. Oke. Ya, ada yang 1 juta, ada yang 7,5, tergantung. Beda-beda? Beda-beda. Tergantung permintaan customer yang dibutuhkan apa aja. Oke, jadi apakah yang dibutuhkan buat dalam kota doang? Ya, Atau touring? Bener. Oke, jadi kalian bisa menyesuaikan kebutuhan kalian mau kayak gimana. Nah, kalau di motor ini kebutuhannya karena gua anak touring banget. Jadi requestnya touring. Ya. Nah, sih sebenarnya tarikan bawahnya tuh nggak ada banget tuh ADV. Jadi minta ditenagain di situ, sekalian dibersih-bersih. Nah, ini akan kita pasang lagi, nanti akan kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, ini rollernya perbandingan yang standar nih ya. Iya. Yang hitam 19. 19 gram. Diangkatnya kerasa berat. Iya, berat. Nah, ini yang dari DRB nih. Iya. Cuman Lebih ringan. jauh berapa tadi cc-nya? Selisihnya dari 19 ke 12 gram. 7. Satunya 7 cc-nya. Iya. Wow. Jadi ini kalian bisa sendiri bisa sejauh itu perbedaannya ya kan. Dan kalau roller yang enteng ini berarti ngaruh ke akselerasi sama tengah ya. Iya. Kalau mau atas, Knalpot. Larinya ke knalpot. oke. Kalau Ya. mau bawah tengah roller nih ya. Iya. Jadi dari sini aja kan udah bisa ngeliat perbedaannya sejauh itu. Kenapa kira-kira standarnya Honda 19 ya? Mungkin buat durability lebih. Jatuh sendiri.
Durability biar lebih awet mungkin. Mungkin, Ya. mungkin karena kalau dari Honda perspektifnya beda lah ya. Kalau di sini pengennya kencang, tapi kalau dari Honda pasti pengen durability sih. Ya. Oke. Oke, mari kita pasang. Oke. Sekarang kita sudah di kantor dan kita akan nyobain hasil racikan dari DRB. Yang pertama, permasalahan pertama adalah getarnya itu kan teman-teman. Nah, sekarang kita mau coba nyalain nih. Apakah semenjak diganti menjadi lebih enak? Oke. Kalau idle sama aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita gas dikit, lebih halus. Udah nggak gredekan kayak kemarin. Maupun masih ada getarnya, tapi nggak segedek yang kemarin sih. Apa itu ciri khasnya ADV ya? Getar-getar gitu ya? Itu lebih getar tuh. Suaranya juga lebih mahal tuh. Itu getaran mahal kalau yang itu teman-teman. Tuh, jadi katanya kalau apakah berubah getarannya menghilang? Ya menghilang teman-teman. Tuh. Jadi secara getaran bener, dia sekarang lebih halus dibandingin kemarin kita pulang dari Bromo. Menurut gue sudah balik ya hampir lah 90% kayak awal baru keluar dari dealer tuh. Kira-kira kayak gitulah. Nah sekarang kita akan cobain tarikannya nih. Apakah racikan DRB juga mempengaruhi ke tarikannya? Oke, sekarang waktunya kita coba nih. Kita sekarang di RPM 4000 ya kan. Coba kalau kita tarik. Beda teman-teman, beda ya, ini lebih beda. Jadi kalau misalkan di bawahnya banget, jadi kita coba dari RPM berapa? 2000, coba kita adjust. Ya lebih ngegigitnya kerasa di RPM 4000-an, 6000-an. Jadi kalau motor matic lah ya. Karena kalau jalan gini kan idle itu kira-kira lari di RPM 4000-an. Nah, juga kalau kita buat nyalip tuh kerasa tuh nariknya tuh. Kerasa loh bedanya. Ada V160 sebelumnya tidak seperti ini nih rasanya. Wow. Ngaruh banget ada perbedaannya. Overall sih emang terasa lebih halus ya semenjak pulang dari Bromo kemarin. Emang kemarin sih di Bromo ini bawahnya cukup kacau sih. Getarannya sih di atas 4000, 3000 rpm udah hilang sih. Kalau di putaran rendah banget baru kerasa ada sedikitnya. Coba nih buat kita ngejar urutannya jambak. Enak. Wow, ternyata ngaruh ya racikan DRB. Ini masih pakai knalpot standar lagi. Kalau udah ganti knalpot yang lebih racing sih harusnya lebih enak nih gas buangnya. Sih tanjakan di sini nggak ada apa-apa ya dibanding tanjakan Bromo kemarin, jadi agak sedikit sulit ya kalau mau menilainya. Jadi ini gua harus secara visual membayangkan ya kan ya, tapi dari roller yang bedanya udah jauh, beda 7 gram. Ini kerasa bedanya guys, ini kerasa bedanya. Wow, mantap DRB, mantap sekali DRB racikannya. Yang bikin enak lagi adalah racikannya itu bisa benar-benar sesuai kemauan kalian, buat boncengan berdua, boncengan sendiri, bawa barang apa enggak ya kan, itu yang bikin enak. Jadi bukan beli jadi gitu loh, tapi sudah ada racikannya. Itu menurut gue yang bikin worth it untuk nonton. Baru enak tarikannya. Kemarin tarikannya kurang banget soalnya. Ini baru enak. Gini loh ADV 160 harusnya dari pabrik.
akhirnya. Jadi buat kalian yang punya ADV Turbo atau motor metik apapun dan ngerasa tarikan yang kurang, langsung aja ke DRB. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, ke jalan. Masih video guys, bye bye.